Ada momen-momen dalam hidup yang datangnya sangat tak terduga. Sekilas pandang, helaan napas, atau hanya bayangan yang melintas, namun cukup untuk merobek lapisan kedamaian yang kita coba rajut selama bertahun-tahun. Bagi saya, momen itu bermula pada suatu sore yang hujan di Jakarta, di bawah lampu merah yang berkedip-kedip di tengah jalan Tamrin. Saya Arif Rahman, usia 35 tahun, CEO dari konglomerat Rahman Motorindo. Di mata banyak orang, saya adalah pria yang beruntung. Perusahaan yang sukses, kehidupan yang berlimpah, dan seorang istri yang lembut, salehah, Siti Zahra. Namun, hanya mereka yang pernah kehilangan bagian dari darah dagingnya sendiri yang akan mengerti bahwa di balik ketenangan itu terdapat kekosongan yang membara selama 10 tahun. Kekosongan yang bernama Rian, putra sulung kami yang belum sempat kami peluk erat dalam dekapan. Saya pernah berpikir waktu akan meredakan segalanya. Saya telah belajar menyembunyikan rasa sakit dengan pekerjaan, sementara Zahra mencari ketenangan dalam doa-doa setiap malam. Dia sering berbisik, Allah telah menenangkan hatiku. Allah telah mendamaikan hatiku. Namun saya tahu, di dalam matanya masih ada kehampaan. Bagai lilin yang telah terbakar hingga sumbunya, namun belum juga padam. Sore itu, kami baru saja meninggalkan pertemuan di pusat kota. Hujan rintik-rintik jatuh di kaca mobil, suara wiper perlahan mengetuk irama yang monoton. Saya sedang menerima telepon, sementara Zahra diam memandang keluar, matanya jauh seolah tersesat di dunia lain. Mobil berhenti di lampu merah. Saya masih memeriksa beberapa dokumen di dalam mobil ketika saya mendengar istri saya tersentak pelan. Saat mendongak, saya melihat dia gemetar menatap keluar jendela. Di seberang jalan, di bawah tiang lampu lalu lintas, seorang anak laki-laki sekitar 10 tahun sedang menggendong adik perempuannya yang tertidur pulas di bahu. Kedua anak itu basah kuyup, tanpa alas kaki, dan kotor oleh lumpur. Tapi sorot mata anak laki-laki itu, hitam, dalam, sunyi. Ada sesuatu yang membuat saya tertegun, dan saya menyadari Zahra sedang menangis. "Zahra, ada apa?" tanya saya, sedikit panik. Dia tidak menjawab, dia hanya menatap tajam keluar, tangan gemetar menutupi mulutnya. Saya berbalik untuk melihat dan tiba-tiba merasakan hati saya memberat. Ada sesuatu pada anak laki-laki itu yang membuat saya gelisah secara tak terjelaskan. Perasaan yang familiar, samar-samar, seperti pernah saya jumpai di suatu tempat yang sangat jauh atau sangat dekat. Anak laki-laki itu mendongak. Di tengah hujan tipis, tatapan matanya lurus ke arah kami. Tatapan tanpa ketakutan, tanpa memohon, hanya ada ketenangan yang aneh. Dan pada saat itu saya merasakan sesuatu menyentuh jauh di dalam hati saya, seperti dawai yang telah putus 10 tahun lalu baru saja bergetar pelan. "Mas Arif." Wajah anak itu persis seperti Rian. Suara Zahra tercekat. Saya menoleh padanya, lalu kembali menatap anak itu. Semakin saya perhatikan, semakin saya merasa benar. Mata itu, mata dalam foto yang telah saya lihat ratusan kali sebelum menguburnya jauh di laci ingatan. Klakson mobil di belakang mendesak. Lampu berubah hijau. Saya tersentak, terpaksa menginjak gas. Mercedes itu perlahan melaju, tapi melalui kaca spion, saya masih melihat bayangan kedua anak kecil itu memudar dalam hujan. Sepanjang perjalanan pulang, Zahra diam. Saya tidak berani bertanya. Hanya sesekali meliriknya diam-diam. Sudah 10 tahun, saya tidak melihat dia menangis sebanyak itu. Malam itu, ketika saya masuk ke ruang kerja, Zahra sedang duduk sendirian di meja, membuka album lama. Cahaya lampu kuning menyinari wajahnya yang lelah, namun bersinar aneh. Di atas meja adalah foto lama Rian, bayi yang baru lahir, merah, dibungkus selimut putih. Saya duduk di sampingnya. "Kamu melihat foto anak kita lagi?" tanya saya, pelan. Dia tidak menjawab. Hanya mengelus lembut foto itu di mana tertulis barisan kata yang pernah saya tulis. "Rian, anak kami. Rian, putra kami."
Tinta itu sudah luntur, tapi air matanya jatuh tepat di tempat yang sama, berbaur menjadi noda yang lebih pekat. Setelah lama terdiam, dia mendongak menatap saya, matanya masih basah. Mas Arif, bagaimana jika anak kita tidak pernah meninggal? Saya membeku. Pertanyaan itu bagai pisau yang merobek lapisan ketenangan yang saya coba pertahankan selama bertahun-tahun. Saya ingin mengatakan itu tidak mungkin, bahwa kita harus menerima takdir, tapi suara saya tercekat di tenggorokan. Jauh di lubuk hati, saya juga merasakan sesuatu bangkit. Ketakutan, harapan, dan kegelisahan yang tak bernama. Hujan di luar masih turun, berirama seperti doa yang tak terputus. Saya ingat hari Rian lahir, tangisan yang lemah, tangan mungil, lalu dokter mengatakan anak itu tidak tertolong. Mereka hanya mengizinkan saya melihat anak itu beberapa menit, lalu membawanya pergi. Tidak ada pemakaman, tidak ada kuburan. Saat itu, saya percaya bahwa itu adalah kehendak Allah. Tapi hari ini, ketika melihat anak itu di pinggir jalan, keyakinan itu tiba-tiba goyah. Zahra diam sangat lama, lalu berbicara seolah berbisik pada dirinya sendiri. Tatapan mata anak laki-laki itu persis seperti tatapan mata anak kita. Apakah kamu tidak merasakannya? Saya tidak menjawab, hanya menggenggam tangannya perlahan. Di mata itu, saya melihat kegelisahan seorang ibu di ambang batas antara nalar dan iman. Dan di dalam hati saya, pertanyaan yang sama bergema. Mungkinkah itu adalah sebuah tanda dari langit? Ketika Zahra sudah kembali ke kamar, saya masih duduk membuka buku catatan kecil yang sudah usang. Di dalamnya, saya pernah mencatat tanggal lahir Rian, bersama dengan doa pertama yang saya tulis untuknya. Ya Allah, lindungilah anak kecil ini dimanapun ia berada. Ya Allah, lindungilah anak kecil ini dimanapun ia berada. Saya membaca kembali barisan kata itu berkali-kali. Di luar, suara guntur bergemuruh jauh. Kilat menyambar, menerangi bingkai jendela, menampakkan foto di atas meja. Zahra menggendong Rian, senyumnya lemah, lelah, namun bahagia. Momen itu saya mengerti. Ada doa-doa yang tidak pernah hilang, hanya saja Allah belum memilih waktu untuk menjawabnya. Saya berdiri memandang keluar jendela. Hujan belum mereda, namun di tengah tirai air itu, saya seolah melihat bayangan seorang anak laki-laki kurus menggendong adik perempuan menyeberangi jalan. Perasaan aneh menyeruak, sakit, hangat, sekaligus seperti sebuah pengingat. Saya berbisik pelan, jika kau masih hidup, jika itu benar-benar kau, semoga Allah memberiku keberanian untuk menemukanmu kembali, apapun harganya. Saya kembali ke kamar, melihat Zahra masih duduk di samping tempat tidur, matanya tertuju pada foto lama. Saya tidak mengatakan apa-apa, hanya dengan lembut menggenggam tangannya. Di antara kami, bukan lagi keheningan, melainkan kesepakatan hati dari dua jiwa yang sama-sama mendengar panggilan tak kasat mata dari langit. Dan saya tahu, sejak saat itu, hidup kami akan berubah selamanya. Kadang-kadang, hanya satu pandangan dapat membuat seluruh dunia di dalam diri kita terguncang. Jika Anda pernah memiliki firasat yang begitu kuat hingga akal sehat harus diam, Anda akan mengerti ada hal-hal dalam hidup yang tidak bisa dijelaskan, hanya bisa dipercayai. Silakan tinggalkan komentar B jika Anda juga percaya bahwa ada tanda-tanda dari Tuhan yang diam-diam menuntun kita masing-masing. Ada pertanyaan-pertanyaan kecil yang kita anggap tidak berbahaya. Namun, ketika orang yang kita cintai mengucapkannya dengan suara bergetar, kita tahu bahwa sejak saat itu tidak ada satupun hal dalam hidup yang akan sama lagi. Malam di Bogor hujan panjang dan deras. Suara angin menderu melewati teras terdengar seperti bisikan yang gigih. Saya duduk di depan meja kerja, berpura-pura membaca laporan tapi pikiran saya melayang ke tempat lain. Zahra duduk di hadapan saya, matanya memandang keluar jendela. Pantulan lampu pada kaca yang basah membuat wajah itu terasa lembut sekaligus sedih yang luar biasa. Saya tahu dia belum lepas dari bayangan sore kemarin.
Bayangan anak laki-laki yang berdiri di bawah tiang lampu di tengah hujan, menggendong adik perempuannya yang kecil. Saya juga melihat mereka, tapi sementara saya hanya merasakan sedikit kasihan bagi Zahra, itu seperti luka lama yang terbuka kembali. Mas Arif, suaranya terdengar pelan, membuat saya menghentikan pena. Saya tidak pernah melihat jenazah anak kita. Saya mendongak, jantung saya tercekat. Kalimat itu sederhana, tapi setiap kata terasa jatuh ke hati saya dengan berat. Zahra melanjutkan, matanya melihat ke bawah ke cangkir teh. Uap air samar menyembunyikan getaran di sudut matanya. 10 tahun lalu, dokter bilang anak kita meninggal. Saya kelelahan, mereka tidak mengizinkan saya melihatnya. Saya percaya, karena saya sudah tidak punya tenaga untuk meragukan. Tapi, Mas, mungkinkah semuanya tidak seperti yang kita duga? Saya diam. Saya pernah mendengar dia mengatakan banyak hal selama pernikahan kami, tapi tidak pernah suaranya memiliki nada seperti itu, takut sekaligus penuh harapan. Zahra, mungkin kamu hanya terobsesi. Banyak orang yang pernah bertemu orang yang mirip seperti kembar. Tidak. Dia mendongak, matanya berkaca-kaca. Saya percaya Allah menunjukkan hal itu kepada saya bukan secara kebetulan. Tidakkah kamu merasakannya? Tatapan mata anak itu persis seperti anak kita. Saya tidak menjawab. Bagian logis dalam diri saya ingin berhenti di situ, ingin mengakhiri pembicaraan dengan kata-kata penghiburan yang masuk akal. Tapi jauh di lubuk hati, sesuatu sedang bergerak. Ketika malam semakin larut, Zahra tertidur di sofa. Saya melangkah keluar ke balkon, berdiri menatap tirai hujan putih di depan saya. 10 tahun lalu, ketika dokter mengatakan putra kami tidak tertolong, saya percaya tanpa perlu verifikasi. Kami mengubur rasa sakit itu dengan keheningan, dengan pekerjaan, dengan keyakinan bahwa Allah telah mengatur segalanya. Tapi kini, keheningan itu tiba-tiba menjadi pertanyaan besar. Bagaimana jika semuanya tidak seperti yang kita duga? Saya mencengkeram erat pegangan balkon, sensasi dingin menusuk telapak tangan saya. Mungkin sudah waktunya saya mencari tahu kebenarannya. Apapun itu. Keesokan paginya, saya menelepon Pak Adnan, orang yang sering membantu saya menangani banyak masalah rahasia di perusahaan. Beliau adalah tipe orang yang berhati-hati, irit bicara, dan selalu menyelesaikan tugas. Saya perlu Bapak mencari seorang anak laki-laki, kata saya perlahan, sekitar 10 tahun, sering muncul di perempatan Tamrin, Jakarta. Sering menggendong seorang gadis kecil. Tolong cari tahu siapa mereka, dari mana asalnya, di mana mereka tinggal. Adnan tidak bertanya alasannya. Dia hanya menjawab, saya mengerti. Saya akan segera mulai. Zahra berdiri di dapur, menatap saya melalui bingkai pintu. Matanya basah dan penuh rasa terima kasih, bercampur dengan secercah harapan yang tipis. Saya hanya mengangguk pelan. Saya tidak bisa menjanjikan apa-apa, tapi di dalam hati saya tahu, saya sudah memutuskan. 2 hari kemudian, Adnan menelepon. Saya mengangkat telepon, dan ketika mendengar apa yang dia katakan, jantung saya berdebar kencang. Nama anak itu Raffi. Dia hidup menggelandang bersama adiknya, Salsa, di dekat terminal Bungurasi, Surabaya. Orang-orang bilang anak itu sangat baik, tidak meminta uang, hanya meminta makanan untuk adiknya. Semua orang kasihan padanya. Saya terdiam, bayangan anak laki-laki dalam hujan itu muncul kembali. Tatapan yang tenang, bangga di tengah kesulitan. Saya mendengarkan lagi. Menurut warga, sebelumnya kedua anak itu diasuh oleh seorang kakek bernama Darto. 10 tahun lalu, pada suatu malam hujan, Pak Darto menemukan anak itu di bawah pohon di taman. Saat itu, anak itu terbungkus kain lusuh, dan di pergelangan kakinya ada gelang perak berukir huruf R. Saya terkejut. Gelang perak huruf R. Saya tidak pernah lupa. Itu adalah hadiah yang saya pesan khusus untuk putra sulung saya. R. Rian Rahman. Saya masih menyimpan bon ukiran perak itu di laci. Zahra menatap saya, bibirnya gemetar. Mas masih menyimpannya, kan?
Saya mengangguk. Saya membuka laci, mengeluarkan selembar kertas tua yang sudah menguning. Barisan kata Silver Baby Anklet or Rian Rahman masih terlihat jelas. Zahra mengulurkan tangan menyentuh bon itu seolah takut akan hilang, air matanya jatuh di tepi kertas. Tidak perlu bukti lain, saya mengerti Allah sedang mengirimkan kami sebuah tanda, sebuah pintu yang telah tertutup 10 tahun, kini mulai terbuka. Malam itu, saya duduk di sofa, sementara Zahra duduk diam di samping jendela. Suara hujan masih belum berhenti, bercampur dengan suara serangga yang menggema dari kebun. Saya membuka telepon, mengirim pesan kepada Adnan. Lanjutkan memantau, catat semua informasi. Saya perlu tahu segalanya tentang kedua anak itu. Setelah mengirimkannya, saya bersandar di sofa. Perasaan aneh menyelinap ke dalam hati. Takut, sekaligus penuh harapan. Takut karena jika kebenarannya benar seperti yang saya pikirkan, itu berarti ada seseorang yang pernah mencuri anak saya. Tapi, juga berharap karena mungkin Allah memberi saya kesempatan kedua untuk memperbaiki kesalahan. Hampir tengah malam, Zahra berbicara. Mas percaya pada takdir? Saya membuka mata, menatapnya. Saya tidak tahu apakah itu takdir atau sebuah pengaturan. Tapi jika Allah menunjukkan tanda ini kepada kita, saya percaya Dia ingin kita melangkah maju, bukan lari. Saya berdiri, keluar ke teras. Hujan masih turun, lebih deras dari sebelumnya. Bau tanah lembab berbaur dengan aroma teh jahe dari dalam rumah, membuat saya tiba-tiba merasa tenang yang aneh. Saya mendongak menatap langit, berkata pelan, "Jika ini kehendakmu, saya akan pergi sampai akhir." Momen itu saya merasa semua yang pernah saya yakini dengan akal sehat menjadi kecil di hadapan kekuatan iman. Ada jawaban yang tidak datang dari logika, melainkan datang dari hati manusia, dari tempat terdalam di dalam hati. Zahra melangkah mendekat, dengan lembut menggenggam tangan saya. Tangannya dingin, tapi genggaman itu terasa hangat yang ajaib. Kami tidak berbicara lagi. Dalam suara hujan, saya merasa jelas. Perjalanan kami baru saja dimulai, bukan hanya mencari seorang anak, tapi juga mencari kembali keyakinan pada keajaiban. Jika Anda di ambang batas satu sisi adalah akal sehat yang mengatakan semuanya sudah berakhir, dan sisi lain adalah panggilan samar dari keyakinan bahwa Allah sedang mengirimkan tanda kepada Anda. Anda akan memilih percaya pada apa? Silakan tinggalkan komentar 1 jika Anda siap mengikuti panggilan iman, atau 2 jika Anda masih ingin menunggu bukti lain untuk percaya bahwa keajaiban benar-benar ada. Saya pernah berpikir ada hal-hal dalam hidup yang hanya kebetulan. Tapi sejak melihat anak laki-laki itu, saya mulai mengerti. Terkadang kebetulan adalah cara Allah berpesan bahwa takdir sedang mendekat. Sore itu, Surabaya diguyur hujan deras. Hujan tropis mencurah seolah ingin membersihkan semua jejak debu jalanan. Saya menyetir bersama Zahra menembus kota, mengikuti petunjuk yang dikirim Pak Adnan sejak pagi. Terminal Bungurasih muncul dalam pandangan, ramai, kacau, dan basah. Di bawah lampu jalan yang remang-remang, orang-orang meringkuk dalam jas hujan, suara klakson mobil dan teriakan pedagang bercampur menjadi sebuah musik aneh dari perjuangan hidup. Saya menghentikan mobil di pinggir jalan, melihat sekeliling. Pada saat itu, jantung saya berdebar kencang secara tak terjelaskan, sama seperti perasaan seseorang yang akan bertemu kembali dengan apa yang ia kira telah hilang selamanya. Zahra menggenggam tangan saya. Mas Arif, di sana. Dia menunjuk ke seberang jalan di mana ada 2 bayangan kecil meringkuk di bawah atap tua sebuah lapak yang sudah tutup. Seorang anak laki-laki sekitar 10 tahun, baju basah kuyup, sedang menggendong adik perempuannya yang tertidur pulas di bahu. Saya terdiam. Pemandangan itu basah, rapuh, namun ada sesuatu yang membuat hati saya mencelos. Hujan masih turun deras, setiap tetes air meluncur di wajah kurus anak laki-laki itu. Tapi matanya tenang, teguh, tanpa ketakutan. Cara dia memeluk adiknya, cara dia menutupi kepala adiknya dengan ujung bajunya yang basah,
Itu membuat saya kagum, sekaligus membuat tenggorokan saya tercekat. Jika Anda pernah meragukan tentang jodoh takdir, cobalah sekali menutup mata dan merasakan dengan hati. Anda akan mengerti. Ada pertemuan yang tidak diatur oleh manusia, melainkan pengaturan dari Sang Pencipta. Dan jika Anda masih ragu, carilah cerita-cerita lain di kanal ini, di mana hal-hal yang tidak mungkin telah terjadi, hanya karena ada seseorang yang berani percaya. Zahra mengeluarkan 2 bungkus roti yang dia beli dari minimarket di dekat sana. Dia melangkah perlahan menuju kedua anak itu. Saya mengikuti di belakang dengan jarak yang pendek, takut mereka terkejut. "Nak," suara Zahra sedikit bergetar dalam suara hujan. "Apakah kamu lapar?" Anak laki-laki itu menatap kami, matanya waspada. Lalu perlahan mengangguk. Zahra memberikan roti dan botol air. Dia membungkuk rendah, dengan lembut menyentuh bahu anak itu, bermaksud merapikan kain yang robek yang melorot dari bahunya. Dan tepat pada saat itu, dia terhenti. Di leher kanan anak itu, sedikit di bawah daun telinga, ada tanda lahir kecil berbentuk bulan sabit. Saya melihat bibir Zahra bergetar, matanya membelalak ketakutan. Saya maju mendekat, dan ketika melihat dengan jelas, jantung saya terasa diremas. Itu adalah tanda lahir yang Rian, putra kami yang hilang, pernah miliki. Saya berdiri kaku, hujan menerpa wajah, dingin menusuk, tapi saya tidak bisa merasakan apa-apa lagi. Anak laki-laki itu menerima roti, berkata lirih, "Terima kasih, Ibu." Suaranya serak ringan, jernih, dan sopan. Zahra tersenyum kaku, air mata bercampur dengan air hujan di pipinya. Saya melihat dia mengulurkan tangan gemetar menyentuh lembut rambut anak itu yang basah, seperti naluri seorang ibu. Anak itu sedikit mundur, tapi tidak menunjukkan rasa takut, hanya merapatkan adiknya lebih erat. Adik perempuannya, gadis kecil sekitar 5 tahun, perlahan membuka mata, menatap Zahra, lalu tersenyum. Senyum yang polos, bening. Saya mendengar Zahra terisak pelan. Momen itu saya tahu. Meskipun akal sehat mengatakan apapun, hati saya sudah percaya. Percaya bahwa Allah sedang menuntun kami kembali kepada bagian dari darah daging kami. Kami berdiri bersama kedua anak itu di bawah atap. Tidak ada yang berbicara lagi. Hanya ada suara hujan, suara mobil, dan napas kami sendiri yang terputus-putus. Beberapa saat kemudian, saya bertanya, "Siapa nama kamu?" "Raffi, Pak." "Dan adik perempuanmu?" "Salsa." Saya menelan ludah, berusaha menjaga suara tetap normal. "Berapa umur kamu?" 10, Pak." 10 tahun. Sangat kebetulan hingga membuat merinding. Saya menoleh ke Zahra, mata kami bertemu, tanpa kata-kata kami berdua mengerti. Ini bukan lagi kebetulan. Malam itu, ketika sampai di hotel, kami hampir tidak berbicara satu sama lain. Kami berdua tenggelam dalam keheningan. Di luar, hujan masih belum berhenti, dan dalam suara hujan itu, saya mendengar jelas detak jantung saya. Hampir tengah malam, telepon saya bergetar. Pesan dari Adnan. "Pak Arif, saya baru saja mendapatkan informasi tambahan. Pak Darto, yang mengasuh kedua anak itu, meninggal setahun lalu. Sebelum meninggal, beliau berpesan kepada tetangga. Jika ada yang datang mencari, katakan bahwa anak itu memiliki gelang perak berukir huruf Erigers. Itu adalah nama aslinya." Saya membaca ulang pesan itu hingga kali ketiga. Gelang perak huruf R. Jantung saya terasa diremas. Saya memejamkan mata, dan bayangan bon ukiran nama Rian Rahman muncul di kepala saya. "Zahra," saya memanggil pelan. "Bacakan." Katanya, suaranya tercekat. Beliau bilang, "Nama aslinya adalah R." Dia menangis. Saya memeluknya, merasakan bahu kecilnya bergetar. Saya tahu sejak saat itu kami tidak lagi meragukan. Tidak mungkin. Semuanya terlalu cocok, terlalu benar, terlalu jelas hanya untuk menjadi sebuah kebetulan. Saya duduk diam selama berjam-jam, melihat keluar jendela hotel.
Kota itu masih terang benderang, hujan turun tanpa henti. Di bawah lapisan hujan itu, entah di mana ada dua anak, satu sedang tidur, satu sedang terjaga menjaga adiknya. Saya bertanya pada diri sendiri, apakah Raffi tahu bahwa dia baru saja bertemu kembali dengan orang tua kandungnya? Atau bagi dia, kami hanya dua orang asing yang baik hati pada suatu sore yang hujan? Zahra duduk di samping tempat tidur, kedua tangannya terkatup, matanya menghadap ke langit. Dia berkata pelan, mungkin Allah tidak mengambil anak kita, hanya saja dia membawanya jauh untuk menguji hati kita. Saya menoleh menatapnya, merasakan dada saya sesak. Kalimat itu adalah syukur, pengakuan dosa, sekaligus penyerahan diri di hadapan kekuatan iman. Malam itu, saya tidak tidur. Saya terus berbaring mendengarkan suara hujan, memikirkan tahun-tahun yang telah berlalu. 10 tahun saya hidup dengan keyakinan bahwa anak saya sudah meninggal. Dan 10 tahun anak itu hidup di luar sana, di tengah kesulitan dan kedinginan. Kini, takdir mempertemukan kami kembali dalam kondisi ini, bukan untuk mengakhiri, melainkan untuk memulai perjalanan lain. Saya berdiri menarik tirai jendela melihat tirai hujan putih di luar. Satu pikiran tunggal menyelinap ke hati. Jika ini benar-benar putra saya tidak akan membiarkan siapapun, bahkan masa lalu, mencurinya lagi. Di dalam, Zahra masih berbisik berdoa. Saya dengan lembut meletakkan tangan di bahunya, mata saya menatap ke kejauhan, di mana ada dua anak kecil sedang tidur di bawah atap takdir. Saya tahu besok semuanya akan berubah, dan perjalanan mencari kembali bagian dari darah daging kami, anak yang membawa tanda dari Allah, baru saja dimulai. Ada kebenaran yang ketika terungkap, tidak hanya mengubah masa kini, tapi juga membakar habis keyakinan yang telah dibangun bertahun-tahun. Saya pernah berpikir bahwa saya cukup kuat untuk menghadapi segalanya. Tapi hari itu, saya menyadari ada hal-hal yang membuat bahkan seorang pria dewasa ingin berlutut dan menangis. Pagi itu, langit Jakarta kelabu pekat. Zahra duduk di samping saya di dalam mobil, kedua tangannya terkunci erat, kuku-kuku menekan kulit tanpa disadari. Sejak meninggalkan Surabaya untuk kembali, dia hampir tidak berbicara. Saya mengerti. Ketakutan, keyakinan, dan harapan semuanya bergelut di dalam dirinya, dan di dalam diri saya sendiri. Di depan kami adalah Rumah Sakit Al-Hidayah, tempat 10 tahun lalu, Zahra melahirkan putra sulung kami. Gerbang besi tua itu masih ada, catnya sudah mengelupas, papan namanya memudar, tapi ketika mobil berhenti, saya merasa seperti baru saja menyentuh tempat yang menyembunyikan jiwa masa lalu. Zahra menggenggam tangan saya. Mas, saya takut. Saya menggenggam tangannya erat, menatap lurus ke gerbang besi. Tidak apa-apa, apapun kebenarannya, kita harus tahu. Saya berkata pada diri sendiri seperti itu, tapi jantung saya masih berdebar kencang seolah akan mendengar sebuah vonis. Kami bertemu dengan Dr. Wati yang saat itu bertanggung jawab atas kasus kelahiran tersebut. Beliau sudah berusia di atas 60, rambutnya beruban, perawakannya kecil, dan sorot matanya tampak berat. Ketika mendengar nama Rian Rahman, wajahnya tiba-tiba membeku. Rian? Beliau mengulang, suaranya bergetar pelan. Saya mengangguk. Ya, putra saya. Keheningan yang panjang menyelimuti ruangan. Saya mendengar suara jarum jam berdetak dan juga napas Zahra yang bergetar di samping saya. Dr. Wati menunduk, meletakkan teko teh di meja, suaranya sangat pelan hingga hampir larut dalam udara. Saya minta maaf. Ada satu hal yang selama 10 tahun ini saya tidak bisa katakan. Zahra tersentak, mencengkeram tangan saya. Saya merasakan keringat dingin membasahi telapak tangannya. Hari itu, bayi ibu tidak meninggal di tangan saya. Saya telah menyerahkannya kepada perawat lain atas perintah dari keluarga Ibu Zahra. Jantung saya serasa berhenti berdetak. Zahra membelalakan mata, bibirnya bergetar tanpa suara. Tidak mungkin, bagaimana mungkin orang tua saya? Dr. Wati melanjutkan,
Suaranya serak karena menahan diri. Saya juga tidak ingin, tapi saat itu saya hanyalah seorang pekerja. Mereka bilang bayi itu lemah, tidak bisa bertahan hidup, dan perlu segera dibawa untuk dimakamkan agar ibu tidak bersedih. Saya percaya sampai seminggu kemudian, saya kembali dan mengetahui bahwa bayi itu sama sekali tidak didaftarkan akta kematian, tidak ada namanya di catatan pemakaman manapun. Saya melihat Zahra luruh di kursi, bahunya bergetar. Sementara saya, segala sesuatu di kepala saya kosong. Apakah ibu tahu siapa perawat yang membawanya pergi? Saya berusaha menjaga suara tetap tenang. Namanya Ratna. Tapi, dia pergi segera setelah hari itu. Tidak ada yang tahu di mana dia sekarang. Zahra menangis, kedua tangan menutupi wajahnya. Saya hanya bisa duduk di sana, menggenggam bahunya. Di dalam hati saya muncul kemarahan dan ketidakberdayaan yang menyesakan. Dalam perjalanan meninggalkan rumah sakit, saya tidak mengucapkan sepatah kata pun. Zahra juga diam, hanya duduk menatap keluar jendela, air mata terus mengalir. Namun di dalam diri saya, sebuah api telah berkobar. Saya tahu harus mencari siapa. Rumah orang tua Zahra di Menteng masih semewah 10 tahun lalu. Setiap bata, setiap pot bunga di taman dipangkas dengan rapi, bersih, hanya saja suasana di dalamnya terasa lebih dingin dari sebelumnya. Saya masuk lebih dulu, Zahra mengikuti di belakang. Ketika pelayan membuka pintu, cahaya dari dalam rumah membanjiri bersama dengan aroma kayu dan bunga lili. Bu Mariam, ibu Zahra, keluar lebih dulu, terkejut lalu canggung. "Zahra, ada apa kamu datang sepagi ini?" Tapi Zahra tidak menjawab. Hanya beberapa detik kemudian, Pak Hasan, ayahnya, keluar dari ruang baca. Raut wajahnya tenang, suaranya pelan namun ada kehati-hatian yang jelas. "Arif, Zahra, sudah lama tidak melihat kalian berdua. Ada apa?" Saya tidak bertele-tele. Dokter Wati sudah menceritakan semuanya kepada kami. Ruangan itu seketika membeku. Zahra melangkah maju satu langkah, suaranya pecah. "Ayah, Ibu, kenapa? Kenapa kalian menyembunyikan hal itu dariku? Anakku, apa yang kalian lakukan padanya?" Bu Mariam pucat, bibirnya gemetar. "Zahra, ibu hanya..." "Cukup, Mariam." Pak Hasan memotong, suaranya sedingin pisau. Dia menatap lurus ke arah kami, matanya sama sekali tidak menghindar. "Kami hanya ingin melindungi kamu. Anak itu lemah, dokter bilang dia sulit bertahan hidup. Kami tidak ingin kamu menderita, dan juga tidak ingin orang lain membicarakan. Ayah melakukan ini agar kamu damai." Saya merasakan darah dalam tubuh saya mendidih. Zahra berdiri terpaku, seperti ditampar. "Damai?" Dia menangis. Ayah pikir menyembunyikan seorang anak, membiarkannya dibuang di tengah kehidupan, itu damai? Ayah pikir Allah akan mengampuni dosa itu? Pak Hasan diam, tatapannya goyah sesaat, lalu kembali mengeras. Saat itu, ayah dan ibu hanya bisa melakukan itu. "Tidak, ayah," kata saya, suara saya merendah. "Kalian memilih kemudahan untuk diri sendiri, bukan untuk putri kalian. Kalian lebih takut pada rasa malu daripada takut berbuat dosa." Ruangan itu tenggelam dalam keheningan. Suara jam dinding berdetak setiap irama, seberat suara penghakiman. Zahra menatap ayahnya, air mata mengalir. Ayah tidak hanya merenggut anakku, tapi juga merenggut imanku selama 10 tahun ini. Aku telah berdoa setiap malam untuk arwah anak itu, padahal dia masih hidup, berkeliaran di luar sana. Tidak ada yang menjawab. Bu Maria menundukkan kepala, sementara Pak Hasan berdiri di sana, wajahnya pucat pasi. Saya meletakkan tangan di bahu Zahra. "Ayo Zahra, kita tidak perlu mendengar apa-apa lagi." Ketika melewati ayahnya, saya berhenti berkata pelan namun jelas setiap kata, "Saya benar-benar sangat kecewa pada kalian." Kami meninggalkan rumah itu dalam keheningan.
Zahra tidak menangis lagi, tapi matanya kosong. Saya tahu di dalam hatinya kini ada badai yang bahkan waktu pun sulit meredakannya. Sebelum keluar gerbang, saya menoleh ke belakang. Melalui kaca jendela, saya melihat Pak Hasan masih berdiri kaku, tangannya sedikit bergetar, matanya memudar seperti orang yang baru saja kehilangan seluruh kekuatannya. Untuk pertama kalinya, saya melihat pada dirinya tidak ada lagi kebanggaan. Hanya ada seorang ayah tua yang ditelan oleh masa lalunya sendiri. Malam itu, ketika sampai di rumah, Zahra diam-diam masuk ke ruang salat. Saya membiarkannya sendiri karena saya mengerti bahwa terkadang keheningan adalah penghiburan terbesar. Saya melangkah keluar ke teras, melihat ke arah masjid di ujung gang. Cahaya lampu kuning memancar, memudar dalam kabut tipis. Pada saat yang sama, di tempat lain, Pak Hasan duduk sendirian di ruang kerjanya. Pembantu rumah tangga menceritakan bahwa dia tidak makan malam, hanya duduk menatap bingkai foto keluarga di meja. Lalu dia berkata pelan, suaranya serak, "Ya Allah, hamba telah berbuat dosa, tunjukkanlah kepada hamba jalan untuk menebus kesalahan." Cahaya dari masjid memantul melalui bingkai jendela, menyinari wajahnya. Lelah, namun bertekad. Dan saya merasakan firasat, itu bukanlah doa biasa. Ada sesuatu dalam suara itu, berat, mendalam, seperti sumpah untuk sebuah tindakan yang akan datang. Sesuatu yang bisa mengubah segalanya. Saya pernah berpikir penebusan dosa hanya datang melalui permintaan maaf. Tapi hari ini, saya menyaksikannya datang dengan cara lain. Sunyi, menyakitkan, dan lebih suci daripada kata-kata apapun. Sore di Surabaya, hujan turun deras seperti air terjun. Jalanan di sekitar terminal Bungurasih basah kuyup, memantulkan cahaya kuning lampu kendaraan yang melintas dengan tergesa-gesa. Saya dan Zahra kembali ke tempat itu. Tempat kami bertemu Raffi dan Salsa pertama kali, membawa kotak makanan, jaket, dan sesuatu yang memberatkan di hati. Zahra memeluk erat tas belanjaan, matanya memandang jauh. "Mas Arif, saya tidak tahu apakah mereka akan datang hari ini." Saya menggenggam tangannya, berusaha tersenyum. Saya percaya Allah akan mempertemukan kita lagi. Namun di dalam hati, saya juga tidak yakin. Saya hanya tahu bahwa sejak kebenaran terungkap dari pengakuan orang tuanya, segala sesuatu di dalam diri saya tidak lagi sama. Kemarahan, rasa kasihan, dan juga rasa sakit yang membara karena kehilangan kepercayaan. Zahra diam, menyandarkan kepala ke kaca jendela, melihat tetesan hujan saling berlomba menuruni tepi jendela. Saya tahu dia masih belum pulih dari kejutan hari itu. Sedangkan saya masih belum tahu harus memanggil Pak Hasan apa. Seorang ayah yang keliru atau seorang pendosa yang sedang tersiksa? Saya tidak tahu bahwa tepat saat kami turun dari mobil, dia juga berdiri di suatu tempat di tengah hujan, mengawasi kami, sunyi seperti bayangan penyesalan. Kami berhenti di bawah atap sebuah warung tua. Tidak jauh dari sana, Raffi duduk bersama adiknya di bawah terpal nilon, meringkuk karena kedinginan. Saya melangkah mendekat, memanggil pelan, "Raffi." Dia mendongak, matanya terkejut, lalu bersinar. "Pak, Ibu." Salsa terbangun, mengucek mata lalu tersenyum ketika melihat kami. Zahra berlutut, mengeluarkan jaket kecil dari tasnya, memakaikannya di bahu gadis kecil itu. "Kamu kedinginan ya?" Salsa mengangguk, memeluk erat Zahra. Saya menatap Raffi, wajahnya kurus, rambutnya basah kuyup, tapi matanya tetap kuat yang aneh. Saya membuka kotak makanan, memberikannya kepada dia. "Makanlah, Nak, nasi ini masih hangat." Raffi ragu sejenak, lalu menundukkan kepala mengucapkan terima kasih. Dia mematahkan telur menjadi 2, memberikannya kepada adiknya terlebih dahulu, persis seperti yang pernah saya dengar Adnan ceritakan. Tindakan kecil itu membuat hati saya teriris. Seorang anak yang dibesarkan dalam kemiskinan, namun memiliki hati yang begitu murni hingga membuat orang dewasa harus menundukkan kepala. Kami duduk di sana, di tengah hujan deras,
berbicara satu sama lain seperti keluarga yang telah terpisah terlalu lama. Zahra bertanya pelan, "Raffi, apakah kamu ingat seseorang bernama Darto?" Dia tersenyum sedih. "Kakek Darto adalah orang yang menyelamatkan saya. Kakek bilang saya ditemukan di bawah pohon di taman. Ketika kakek meninggal, saya mengubur kakek dengan tangan saya sendiri. Saya hanya berdoa kepada Allah agar beliau diterima di sisinya." Saya mendengarnya dan terasa tercekat di tenggorokan. Zahra meneteskan air mata, mengelus lembut rambut anak itu. Saya melihat ke pergelangan kaki anak itu. Gelang perak huruf R berkilauan di bawah cahaya lampu, memantul di genangan air hujan. Tidak ada keraguan lagi. Anak yang ada di depan saya adalah Rian Rahman, putra saya. Saya merasakan tangan saya gemetar. Saya ingin memeluknya, mengatakan, "Putraku, ayah telah menemukanmu kembali," tetapi tenggorokan saya tercekat. Saya takut akan membuatnya bingung, takut merusak momen kedamaian kecil itu. Ketika saya dan Zahra sedang berbicara, tiba-tiba saya melihat bayangan orang yang familiar di kejauhan. Di bawah payung tua, seorang pria berdiri diam, jaketnya berwarna gelap, wajahnya tersembunyi di tengah hujan. Saya langsung mengenalinya. Pak Hasan? Dia tidak melangkah mendekat, hanya berdiri di sana, mengawasi kami. Matanya tertuju pada Raffi, dipenuhi dengan penyesalan yang mendalam. Mungkin dia hanya ingin melihat cucunya sekali, untuk tahu bahwa cucunya benar-benar ada, benar-benar hidup. Saya tidak memanggilnya. Satu bagian dari diri saya masih marah, tetapi bagian lain justru merasa kasihan. Kasihan pada seorang ayah yang telah memilih jalan yang salah, dan kini berusaha mencari cahaya terakhir dari penyesalan. Hujan masih turun. Zahra mengatakan sesuatu kepada Raffi, lalu kami bertiga berdiri bersiap untuk pulang. Saya mendengar suara mesin truk menggema dari jauh, lalu klakson panjang melengking hingga menusuk telinga. Semua terjadi terlalu cepat. Truk yang hilang kendali meluncur ke arah kami. Roda-rodanya berdecit di atas jalanan yang licin. Saya belum sempat bereaksi, hanya mendengar Zahra berteriak keras, "Arif! Raffi!" Raffi berdiri terpaku, Salsa masih dalam pelukannya. Saya berlari ke arah anak itu, tetapi jaraknya terlalu jauh. Lalu, satu bayangan melesat keluar dari pinggir jalan, lebih cepat dari refleks saya. Pak Hasan. Dia mendorong kuat Raffi keluar dari jalur truk, menerima benturan itu sepenuhnya. Suara benturan yang memekakan telinga terdengar dan segalanya tenggelam dalam kekacauan. Ketika saya berlari mendekat, dia terbaring tak bergerak di jalan, darah menyebar bercampur dengan air hujan. Raffi terduduk, tangannya gemetar menopang kepala Pak Hasan. Zahra menjerit menangis, memeluk ayahnya. Saya berlutut di sampingnya, meletakkan tangan di bahunya. Napasnya terputus-putus, matanya buram namun bersinar dengan cara yang aneh. Dia menatap Zahra, lalu menoleh ke arah saya, tersenyum tipis. Akhirnya, saya bisa menebus sebagian dari dosa saya. Saya merasakan tangannya mendingin, tetapi senyum itu tetap ada. Lega, damai, seolah dia baru saja terbebaskan dari beban yang dia ciptakan sendiri selama 10 tahun terakhir. Zahra memeluk ayahnya, air mata bercampur dengan hujan. "Ayah, jangan pergi. Saya sudah memaafkan. Ayah dengarkan saya." Saya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Raffi menunduk, bahu kecilnya bergetar. Dia tidak sepenuhnya mengerti apa yang terjadi, hanya tahu bahwa pria yang baru saja menyelamatkannya perlahan-lahan meninggalkan dunia ini. Suara sirene ambulans terdengar, menyilaukan di tengah hujan dan angin. Saya bersama beberapa warga membantu mengangkat Pak Hasan ke tandu, tetapi saya tahu ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter manapun, karena itu ada di dalam jiwa, bukan di tubuh. Ketika pintu mobil tertutup, saya menggenggam tangan Zahra. Dia menyandarkan kepalanya di dada saya, terisak tanpa henti.
Saya mendengarnya berbisik, suaranya seolah larut dalam suara hujan. Ya Allah, Engkau adalah Maha Pengampun. Jadikanlah pengorbanan ini sebagai penebus dosa untuk segalanya. Saya menatap ambulans yang menghilang di tengah tirai hujan. Pada saat itu saya mengerti. Ada orang yang harus menukar dengan darah, baru bisa menemukan kedamaian bagi jiwanya. Saya mendongak ke langit, merasakan setiap tetesan air dingin jatuh di wajah. Di tengah suara hujan, saya seolah mendengar bisikan di angin, suara seorang ayah yang akhirnya didengarkan oleh Allah. Zahra masih berlutut di pinggir jalan, berdoa tanpa henti. Raffi memeluk adiknya, matanya memerah, menatap ke arah kami. Dia belum sepenuhnya mengerti makna dari momen itu, tapi saya yakin dia akan selalu mengingat bayangan pria yang menukarkan nyawanya sendiri untuk mengembalikan cahaya bagi seluruh keluarga. Cahaya dari masjid di dekat sana terpancar melalui tirai hujan, menyinari jalanan yang basah. Saya melihat bayangan Pak Hasan seolah masih di sana, berdiri di tengah cahaya, tersenyum ramah. Dan saya tahu perjalanan penebusan dosanya juga merupakan perjalanan bagi kami semua untuk belajar kembali cara memaafkan, cara mencintai, dan cara kembali kepada iman. Malam itu Surabaya masih hujan. Tapi di dalam hati saya, untuk pertama kalinya setelah 10 tahun, hujan itu tidak lagi terasa dingin. Saya telah menyaksikan darah tumpah karena dosa, air mata jatuh karena penyesalan, dan doa-doa yang terucap dari lubuk jiwa yang terdalam. Namun, hanya sampai melihat sepasang tangan kecil menggenggam tangan yang sudah bergetar dari orang yang pernah menyakitinya, baru saya mengerti apa itu pengampunan sejati. 3 bulan setelah kecelakaan di Surabaya, langit Bogor cerah seolah seluruh kota baru saja disucikan. Hari itu, Zahra membuka jendela, membiarkan angin pagi membanjiri ruangan yang penuh cahaya. Di sudut ruang tamu, kursi roda Pak Hasan diletakkan tepat di samping jendela, di mana sinar matahari lembut jatuh di rambutnya yang sudah memutih. Dia selamat, tetapi kakinya tidak lagi merasakan apa-apa. Tubuhnya melemah, tetapi matanya lebih bersinar dari sebelumnya. Bersinar dengan cahaya seseorang yang benar-benar telah melihat dirinya sendiri. Saya masuk, membawa nampan teh. Zahra sedang duduk di samping ayahnya, menggenggam tangannya dengan lembut. Saya mendengar dia berbicara dengan suara rendah, serak namun jelas. Zahra, bolehkah ayah bertemu dengan anak itu? Sekali saja jika kamu mengizinkan. Zahra menatap saya. Saya mengangguk, menjawab dengan lembut. Ayah tidak perlu meminta izin, seluruh keluarga sedang menunggu di luar taman. Ketika kami membawa Raffi dan Salsa masuk, saya melihat tangan Pak Hasan bergetar. Dia menatap kedua anak itu, bibirnya bergerak-gerak, air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Raffi, dia memanggil nama anak itu dengan suara sangat pelan, seolah takut memecahkan sesuatu yang rapuh. Kemarilah, biarkan kakek melihatmu lebih dekat. Raffi maju, masih merasa sungkan. Anak itu berlutut di samping kursi roda, tangan kecilnya menggenggam tangan Pak Hasan. Tidak ada satupun dari kami yang bersuara. Hanya ada suara angin dan suara burung di teras, bercampur dengan napas tercekik orang tua itu. Maafkan kakek, nak. Nak, katanya, air mata terus mengalir. Kakek buta karena gengsi, karena nama baik. Kakek kira kakek melindungi keluarga, ternyata malah menghancurkannya. Jika Allah memberi kakek waktu tambahan, kakek hanya berharap bisa melihat kamu hidup bahagia. Raffi diam sangat lama. Lalu dia mendongak pelan, matanya bersinar seolah menampung seluruh langit pengampunan. Kakek, jangan menangis, saya tidak marah. Kakek Darto mengajarkan saya, siapa yang tahu mengakui kesalahan, maka Allah akan mengampuni. Saya percaya itu, jadi saya juga memaafkan kakek. Saya mendengar isakan Zahra. Saya merangkul bahunya, dan pada saat itu, segala kemarahan, segala luka dari tahun-tahun yang lalu seolah larut dalam kehampaan. Seluruh keluarga berpelukan. Tidak ada lagi yang menjadi korban, tidak ada lagi yang menjadi pendosa.
Hanya ada manusia-manusia yang telah melewati kegelapan, lalu bersama-sama kembali mencari cahaya. Beberapa minggu kemudian, kami menyelesaikan prosedur adopsi resmi Raffi dan Salsa. Saya meletakkan pena untuk menandatangani kertas itu dengan tangan yang masih gemetar. Zahra tersenyum dalam air mata. Saya meletakkan tangan di bahunya, berkata pelan, "Mulai sekarang, kita bukan hanya orang tua dari kedua anak itu, tapi juga orang tua dari sebuah keajaiban." Dia mengangguk, matanya menengadah, cahaya memantul di sudut matanya. Itu adalah pertama kalinya setelah bertahun-tahun saya melihat dia benar-benar damai. Hari Raya Maulid Nabi tiba. Desa kecil di Bogor ramai dengan suara tabuhan beduk, suara lantunan doa bergema dari masjid. Seluruh desa berkumpul menyalakan lilin di sekeliling lapangan. Angin membawa aroma dupa, aroma melati, dan ucapan-ucapan selamat. Saya, Zahra, dan kedua anak itu duduk di barisan depan. Pak Hasan duduk di belakang, di kursi roda, didorong oleh seorang bapak dari lingkungan sekitar. Dia tetap diam, hanya tersenyum setiap kali melihat ke arah Raffi. Ketika pertunjukan dimulai, imam muda masjid mengundang Raffi ke depan untuk membacakan sebuah puisi yang ia tulis. Seluruh hadirin hening. Raffi melangkah maju, suaranya jernih, sedikit bergetar namun penuh emosi. "Dahulu aku tak punya nama, kini aku punya rumah. Dahulu aku berjalan sendiri, kini aku punya tangan untuk digenggam." Setiap baris puisi bergema, saya merasakan hati saya tercekat. Zahra memeluk saya, menyandarkan kepala di bahu saya. Seluruh ruangan terdiam, lalu menangis. Saya melihat Pak Hasan mengangkat tangan menyeka air mata. Bibirnya bergerak-gerak seolah sedang mengucapkan syukur. Cahaya dari barisan lilin di depan menyinari wajah tua itu, menampakkan setiap kerutan, tetapi di dalamnya ada cahaya yang saya yakini telah disorotkan Allah kembali ke jiwa yang tersesat. Setelah upacara, banyak orang datang memberi selamat. Saya melihat Raffi dan Salsa berlarian bermain di sekitar halaman masjid, hati saya terasa ringan. Zahra menoleh ke arah saya, berkata pelan, "Mas ingat pertama kali kita bertemu Raffi? Saya pernah berpikir itu hanya kebetulan." Saya tersenyum. "Tidak Zahra, itu adalah takdir. Dan takdir tidak pernah salah tempat." Kami berdiri melihat kedua anak itu bermain di bawah sinar bulan, di tengah lantunan doa yang bergema. Di kejauhan, Pak Hasan duduk diam di kursi roda, matanya mengawasi, senyum ramah tidak lepas. Malam pergantian tahun, rumah kecil kami dipenuhi tawa. Zahra menyiapkan hidangan, Raffi dan Salsa menggantung lampion, sementara saya menyalakan kembang api di halaman. Pak Hasan duduk di tengah teras, berselimut, melihat setiap percikan cahaya terbang ke langit. Cahaya kembang api memantul di matanya, dan dalam sekejap, saya melihat dia seolah muda kembali. Bukan lagi ayah yang pernah berbuat salah, melainkan seorang kakek yang baik hati, yang sedang melihat keluarganya dikembalikan. Raffi berlari mendekat, menggenggam tangannya. "Kakek, lihat kembang apinya indah sekali." Dia tersenyum, suaranya serak, namun hangat. Indah, seperti cahaya Allah bagi mereka yang berani kembali. Kalimat itu membuat saya merinding. Saya duduk di sampingnya, dia menatap kembang api yang cemerlang di tengah malam Bogor. Dalam cahaya itu, saya mendengar dia berbisik pelan, seolah berbicara pada dirinya sendiri. Tapi saya masih mendengarnya dengan sangat jelas. Tak ada dosa yang tak bisa diampuni selama hati mau kembali. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni, asalkan hati mau kembali. Saya menoleh, melihat matanya berkaca-kaca. Zahra meletakkan tangan di bahu ayahnya, Raffi menyandarkan kepala di lututnya. Seluruh keluarga mendongak menatap langit. Cahaya kembang api menyinari wajah setiap orang. Saya, Zahra, Raffi, Salsa, dan Pak Hasan seperti sebuah lukisan yang sempurna yang telah dilukis kembali oleh Allah setelah 10 tahun terputus. Malam itu, ketika semua orang sudah tidur, saya keluar ke teras, berdiri menatap bulan. Angin Bogor sejuk,
semilir bau kayu lembab, dan aroma melati dari halaman belakang. Saya memikirkan semua yang telah berlalu, rasa sakit, kebenaran, dan juga hal-hal yang seolah telah hilang selamanya. Hidup ternyata tidak diukur dengan apa yang kita hilangkan, melainkan dengan apa yang Allah kembalikan kepada kita setelah kita belajar bersyukur. Saya mendengar suara Raffi di dalam rumah, pelan-pelan membaca kembali puisinya. Suaranya bergema seperti sebuah doa. Dahulu aku tak punya nama, kini aku punya rumah. Dahulu aku berjalan sendiri, kini aku punya tangan untuk digenggam. Saya tersenyum, menjawab pelan. Dan tangan itu adalah tangan takdir. Sinar bulan jatuh di teras rumah. Saya menutup pintu, hati saya damai. Di luar sana, Bogor tenggelam dalam cahaya kembang api terakhir dari tahun yang lama. Dan di dalam hati saya, sebuah babak baru telah terbuka, tidak hanya untuk saya, tetapi juga untuk jiwa-jiwa yang pernah tersesat, lalu menemukan jalan untuk kembali.